Salam semua, senang dapat berjumpa dengan kalian semua secara online pagi ini. Saya sangat diberkati dengan puji sembah tadi, dan saya percaya kalian semua juga diberkati. Hari ini kita semua akan melihat apa yang Paulus katakan tentang kerendahan hati yang sejati, dan kita akan belajar bersama dari firman Tuhan ini. Mari kita baca bersama dari Filipi 2 ayat 1-11. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dengan keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus semua bertekuk lutut, segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih karena kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan juga menaati firman-Mu. Dan pakailah hamba-Mu sebagai alat untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kuduskan dan sucikan, dan kiranya Roh Kudus akan bekerja di dalam setiap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Apakah itu kerendahan hati? Kerendahan hati artinya adalah sifat pribadi yang bijak pada seseorang yang dapat memposisikan dirinya dengan orang lain dan tidak memandang dirinya terlalu tinggi, dan juga dapat menghargai orang lain dengan tulus. Kerendahan hati tidak sama dengan rendah diri. Jadi rendah hati bukan berarti kita memandang rendah kepada diri kita sendiri, tapi kunci daripada kerendahan hati adalah menghargai orang lain. Bagaimana kita dapat mulai memupuk kerendahan hati? Yaitu dengan menyadari bahwa kita semua adalah sama di mata Tuhan. Kita semua datang tanpa sehelai pakaian, dan kita pun akan pergi tanpa membawa apapun. Apa yang kita miliki hanyalah titipan daripada Tuhan. Kita hanya penjaga yang dipercayai oleh Tuhan. Jadi pada saat kita melihat bahwa orang lain adalah manusia sama seperti kita, itu akan mengubah cara kita memperlakukan satu sama lain. Marilah kita lihat bagaimana kita dapat memupuk kerendahan hati yang sejati menurut firman Tuhan yang tadi kita bacakan. Pertama yaitu kerendahan hati yang datang daripada Yesus. Kerendahan hati yang datang daripada Yesus yaitu seperti di dalam ayat dikatakan di dalam Filipi 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, marilah kita bertingkah laku sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Inilah cara kita harus bertindak balas, yaitu dengan mempercayai Injil. Kita telah menjadi satu bersama dengan Yesus Kristus, dan di dalam Yesus kita mendapat dorongan bahwa Kristus telah memberikan kita kasih karunia dalam kehidupan kita. Sebagai hasilnya, kita dapat bersekutu dan berpartisipasi dengan Roh Kudus. Melalui Yesus Kristus, kita telah menerima kasih sayang Tuhan yang lembut dan juga belas kasihan Tuhan. Dan menyadari hal itu, cara pandang dan pikiran kita dapat diubahkan.
kita dapat melihat sisi positif dan kebaikan dalam diri orang lain karena kita menyadari bahwa aku ada saat ini dan apa yang ada dalam hidup saya semua karena kemurahan Tuhan. Pertanyaan yang dapat selalu kita gunakan dalam memupuk kerendahan hati yaitu WWJD. What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan kalau dia dalam posisi saya? Jika kita selalu mempertanyakan pertanyaan itu dalam diri kita pada saat kita mau membuat keputusan atau melakukan tindakan atau memiliki pemikiran tertentu tentang seseorang, itu akan membantu kita untuk berpikir dan bertindak seperti Yesus. Oke? Kedua, kerendahan hati adalah pilihan. Oke, 3 Ahad lalu ada saudari berpantun dekat komen masa akhir kebaktian. Jadi hari ini saya akan coba berpantun juga. Dan pantun saya macam ini. Janganlah memilih jadi api, semakin membara, semakin ke atas. Pilihlah menjadi seperti padi, semakin berisi, semakin menunduk. Oke, jika kalian mau balas, boleh balas di ruang komen di bawah. Jadi dari sisi pantun ini kita dapat melihat bahwa kita memiliki pilihan. Jadi kerendahan hati adalah pilihan. Maukah kita belajar dan memilih untuk menjadi seperti padi? Semakin tinggi kita semakin menunduk. Oke? Kerendahan hati dapat membantu kita mengekalkan kesatuan. Seperti Paulus katakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yesus juga menjadi teladan bagi kita. Seperti ayat 6 dikatakan, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap setara dengan Allah dan sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi apakah pilihan yang dapat kita ambil? Pertama, pilihlah untuk tidak mementingkan diri sendiri. Di ayat 3 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ada satu kata-kata hikmat seperti ini. Dikatakan kerendahan hati itu adalah pada saat kita menyadari bahwa kita berada di bumi bukan untuk melihat betapa pentingnya kita, tetapi melihat bagaimana kehidupan kita memberi impact yang baik kepada orang lain ketika kita berada di bumi ini. Saya dulu suka ikut debat dan saya selalu tidak mau kalah masa berdebat. Dan saya masih ingat saya dapat berdebat dengan seseorang sampai malam untuk satu topik. Itu sebelum saya mengenal Yesus. Tetapi setelah saya mengenal Yesus, saya tahu bahwa saya belajar untuk mengalah. Karena saya tahu itu bukan cara yang Tuhan inginkan, untuk selalu mau menang dan tidak mengalah. Dan perlu melihat pandangan orang lain sebagai dan menghargai pandangan orang lain juga. Jadi orang yang rendah hati, saya belajar bahwa saya tidak perlu mencari pembelaan untuk diri saya sendiri atau pembelaan daripada manusia, tetapi mari kita mencari pembelaan yang daripada Tuhan. Amin. Jadi, dan yang kedua, pilihan apa yang harus kita pilih, yaitu pilihlah untuk melihat yang terbaik dari orang lain. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Pendeta Rick Warren mengatakan, kerendahan hati bukan mengabaikan kekuatan kamu, tetapi mengakui kelemahan kita. Artinya bukan berarti kita perlu menyembunyikan kelebihan kita, tapi kita perlu memakai kelebihan kita untuk memberkati orang lain, dan kita tetap mengakui kelemahan kita, dan kelebihan yang kita miliki, kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kerendahan hati tidak sama dengan rendah diri. Seperti yang saya katakan di awal, kita boleh memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan berkati dalam hidup kita, dengan memberkati orang lain. Amin. Dan yang ketiga, pilihlah untuk memikirkan yang terbaik bagi orang lain.
Dan di ayat di Filipi dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Saya masih ingat masa college, gembala saya meminjam uang bagi saya untuk pergi kemah dekat Thailand. Di sini saya belajar daripada seseorang dan melihat seseorang memiliki kerendahan hati, di mana dia melihat kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan dirinya sendiri. Dengan berkat dia, saya dapat pergi ke Thailand dan belajar dan diberkati daripada kemah tersebut. Jadi apakah cara-cara praktikal yang dapat kita lakukan untuk mencari kepentingan terbaik daripada saudara-saudari kita? Yaitu kalian dapat mulai dengan berdoa bagi mereka. Kalian boleh tulis nama-nama kawan-kawan, saudara-saudari di live group kalian dan berdoa untuk mereka. Boleh menelepon mereka, boleh bersembang dengan mereka, ataupun berjumpa dengan mereka dengan SOP. Dan kita berdoa dan percaya bahwa Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam kehidupan mereka akan menyelesaikannya juga. Amin. Dan kita mau melihat dan kehidupan mereka akan diberkati dan terus maju dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan jadi itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, kerendahan hati seperti Yesus. Di dalam ayat 5-11 kita dapat melihat yaitu Yesus memikirkan orang lain, bukan dirinya. Dikatakan dalam firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Secara praktikal, berhubungan antara satu sama lain, mari kita berpusatkan kepada Kristus dan memikirkan nilai-nilai dan sifat dan motivasi yang datang daripada Tuhan saja. Yesus tidak menggunakan status kerohaniannya untuk tujuan mementingkan diri sendiri, tak hanya untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Amen. Yang B kita belajar daripada Yesus, yaitu Yesus melayani. Melayani dengan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sebagai gantinya, Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib bagi kita semua. Jadi secara praktikal kita dapat lihat bagaimana Yesus mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya dan melayani orang lain. Dan marilah kita juga melakukan hal yang sama untuk menjadi hamba, untuk melayani rumah Tuhan, melayani umat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Dan kita dapat melihat juga Yesus berkorban. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dan setelah datang sebagai anak Tuhan dan anak manusia, Yesus menjadi taat untuk mati sebagai seorang penjahat di kayu salib demi kita semua. Amen. Dan Yesus juga memuliakan Tuhan. Dengan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pada saat manusia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, saat itulah dia membawa kemuliaan kepada Allah Bapa. Jadi sebagai kesimpulan daripada apa yang kita lihat tentang kerendahan hati, yaitu marilah kita belajar kerendahan hati sejati melalui Yesus. Dan marilah kita memilih kehidupan yang rendah hati, dan marilah kita melihat kehidupan Yesus, bagaimana kita dapat menjadi rendah hati sama seperti Yesus. Tetapi saya mau mengingatkan kita semua bahwa janganlah firman Tuhan ini membuat kita tertekan atau dihakimi. Karena kita semua adalah manusia yang berdosa. Kita tidak sempurna. Tidak seorang pun di dunia ini yang memiliki kerendahan hati yang seperti Yesus. Saya ada satu ilustrasi, ada seorang pendeta yang saleh dan terkenal dengan kehidupan yang saleh dan rendah hati. Suatu ketika dia sakit dan harus tinggal di rumah sakit dalam jangka masa yang panjang, dan dia tidak dapat membaca Alkitab dan melakukan saat sunyi. Satu hari seorang nurse menolong dia
Tetapi karena kelalaian, nurse itu menumpahkan air ke pendeta tersebut. Dan saat itu dia sangat marah dan dia mengatakan kata-kata kasar. Namun detik itu dia terkejut. Kenapa saya dapat marah seperti ini? Dan kenapa saya dapat mengucapkan kata-kata kasar seperti ini? Macam bukan saya. Dan dia menyadari ternyata bahwa segala karakter yang dia miliki selama ini, yang saleh dan rendah hati itu bukan dari dirinya sendiri. Ianya adalah tuntunan Roh Kudus dan firman Tuhan yang menyirami dan membentuk dia selama ini. Dan pada saat dia lalai untuk datang kepada Tuhan, dia kembali kepada dirinya sendiri, yaitu orang yang berdosa, sama seperti kamu dan saya. Karena itu, yang dapat kita lakukan dalam memupuk kerendahan hati, yaitu terus mengizinkan firman Tuhan dan Roh Kudus menuntun kita. Karena kita semua adalah work in progress. Kita semua masih dalam proses pekerjaan. Pekerjaan Yesus telah selesai di kayu salib, tetapi pembentukan diri kita belum selesai selama kita masih di bumi ini. Demikian juga pembentukan kerendahan hati kita. Karena ini perlu masa, dan kerendahan hati juga berarti kita menerima semua proses yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita tanpa bersungut-sungut. Seperti bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan menjadi alat yang sempurna baginya dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Akhir kata, kerendahan hati dapat kita pupuk dengan fokus kepada dua hal ini. Seperti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jika kita fokus kepada dua hal ini, maka kita dapat belajar selangkah demi selangkah untuk memupuk kerendahan hati bersama dengan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap terima kasih karena hari ini Engkau mengajar kami tentang kerendahan hati yang sejati. Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kami jauh daripada sempurna, dan kami mengucap syukur karena siapa diri kami adalah atas kemurahan-Mu. Apa yang kami miliki adalah kasih karunia-Mu Tuhan. Dan ajar kami untuk mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami dan segenap jiwa kami. Dan ajar kami untuk mengasihi sesama kami manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Dengan demikian Tuhan, kami dapat membawa kesatuan di dalam rumah-Mu Tuhan, di dalam umat-Mu Tuhan, pada saat kami saling menghargai satu sama lain di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih karena menyertai kami pada hari ini, dan marilah kita terus hidup di dalam Tuhan dan mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa minggu depan.